Waduh, gara-gara Barcelona, Arsenal terancam gagal dapatkan Joao Cancelo sebagai pengganti Jurrien Timber. Arsenal tampaknya akan gagal mendaratkan Joao Cancelo, dengan bek Manchester City itu lebih condong bergabung dengan klub La Liga Barcelona. Joao Cancelo telah tersingkir dari Manchester City asuhan Pep Guardiola sejak dibuang dengan status pinjaman ke Bayern Munich pada Januari lalu. Kepindahan ke klub lain tampaknya tak terelakkan setelah Cancelo juga tak masuk ke dalam skuad The Citizen saat menghadapi Burnley di laga pembuka mereka di Liga Primer. Meskipun ada minat dari Arsenal, pakar transfer Fabrizio Romano melaporkan bahwa Cancelo selangkah lagi bergabung dengan Barcelona dan kepindahannya hanya tinggal menunggu waktu. Persyaratan pribadi belum disepakati tapi Barca akan lega merekrut pemain yang dapat beroperasi di posisi bek sayap manapun sambil menambahkan kualitas ke dalam skuad. Apalagi, cederanya Ronald Araujo semakin membuat Xavi Hernandez kekurangan opsi di pertahanan. Meriam London, yang terhuyung-huyung karena cederanya pemain baru mereka, Jurrien Timber, harus mencari pemain lain untuk mengisi posisi yang ditinggalkannya, dengan Benjamin Pavard disebut-sebut sebagai pengganti potensial. Pengganti ke Arrizabalaga. Chelsea tawar 15 juta pound untuk kiper New England Revolution, bintang Serbia Đorđe Petrović. Chelsea telah mengajukan tawaran untuk kiper New England Revolution Đorđe Petrović sebagai kemungkinan pengganti ke Arrizabalaga. Setelah menjual Eduard Mendy ke klub Arab Saudi Al Ahly dan mengirim ke Arrizabalaga ke Real Madrid dengan status pinjaman, Chelsea telah mengontrak Robert Sanchez dari Brighton dan sekarang sedang mencari kiper cadangan. Laporan dari Jacob Steinberg, The Blues telah mengajukan tawaran 15 juta pound untuk kiper New England Revolution Đorđe Petrović. Petrović dianggap sebagai penjaga gawang terbaik di Major League Soccer saat ini, dan dia telah dikaitkan dengan sejumlah klub Eropa musim panas ini, termasuk Manchester United, yang dikabarkan tertarik sebelum mendatangkan Andre Onana. Menurut Tom Bogert dari The Athletic, jika transfer ini berhasil, kesepakatan itu akan menjadi langkah terbesar dari MLS untuk seorang penjaga gawang, melampaui transfer Chelsea sebelumnya untuk Gaga Slonina dari Chicago Fire. LCA telah memulai musim Liga Primer mereka dengan hasil imbang 1-1 melawan Liverpool di kandang. Adapun Petrović, New England Revolution akan memulai kembali perjalanan mereka di MLS pekan depan, meskipun masih harus dilihat apakah dia bakal tampil atau tidak. Al Hilal bayar mahal untuk datangkan Neymar, awas kena investasi bodong. Al Hilal mengambil langkah berani dengan mendatangkan Neymar musim panas ini. Mengingat performa Neymar dalam beberapa tahun terakhir, keputusan transfer Al Hilal sangat berisiko. Rabu, 16 Agustus 2023, Al Hilal akhirnya mengumumkan transfer Neymar secara resmi. Neymar dibeli secara permanen dari PSG dengan biaya transfer yang tidak main-main. 90 juta euro dibayarkan untuk bisa menebusnya. Kontrak yang diterima Neymar adalah kontrak berdurasi 2 tahun. Total gaji yang bakal diterimanya mencapai 275 juta euro. Tentu keputusan Al Hilal sangat berani. Melihat dari sisi sponsorship dan komersial, kedatangan Neymar mungkin akan sangat membantu mereka. Namun, apakah Neymar bisa memberikan kontribusi besar di lapangan? Jangankan membantu tim meraih trofi Liga Champions, 6 tahun Neymar di PSG pun sebagian besar terbuang percuma karena dia harus menepi cedera. Belum lagi menghitung kontroversi di luar lapangan. Kini, Al Hilal harus siap menghadapi masalah tersebut. Benar bahwa bakat Neymar di sepak bola tidak bisa dipandang remeh, tapi ada masalah dalam sikap dan profesionalismenya. PSG sudah 6 tahun menghadapi kasus-kasus Neymar. Kontribusi minim, justru lebih banyak membuat kontroversi. Kini, Al Hilal harus berhati-hati. Mendatangkan Neymar yang sudah berusia 31 tahun mungkin sama seperti membeli investasi bodong. Awal cemerlang Harry Kane di Bayern Munich, cetak gol dan assist pada debutnya di Bundesliga versus Werder Bremen. Harry Kane terlibat dalam kedua gol Bayern Munich saat dia memberi assist untuk Leroy Sané sebelum membuka keran golnya pada debutnya di Bundesliga. Pemain internasional Inggris Harry Kane mencetak gol dan assist dalam debutnya di Bundesliga untuk Bayern Munich. Pemain berusia 30 tahun itu dengan rapi mengatur untuk gol pembuka Leroy Sané melawan Werder Bremen setelah hanya 4 menit di lapangan dan melanjutkan untuk menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-74. Kapten Inggris itu diganti 10 menit sebelum pertandingan berakhir. Setelah sepertinya mengalami kram, meninggalkan rekan barunya untuk menutup kemenangan 4-0 dengan nyaman.
Tidak ada pertandingan dalam sejarah Bundesliga yang dimainkan lebih dari Werder Bremen versus Bayern Munich, jadi itu adalah pertandingan yang tepat bagi pencetak gol terbanyak Inggris tersebut untuk mulai menulis ceritanya sendiri di Jerman. Die Roten akan menghadapi Augsburg di Allianz Arena pada lanjutan Bundesliga pekan depan. Andriy Lunin atau Kepa Arrizabalaga, ini kiper yang jadi pilihan utama Carlo Ancelotti di Real Madrid. Carlo Ancelotti telah mengantongi satu nama yang bakal menjadi kiper utama Real Madrid sepanjang musim 2023-24. Real Madrid mendapat pukulan setelah mendapat kabar bahwa Thibaut Courtois harus absen hingga tahun depan karena mengalami cedera ACL selama latihan. Los Blancos pun bergerak cepat dan mengamankan Kepa Arrizabalaga dari Chelsea dengan status pinjaman. Di sisi lain, Madrid juga memiliki Andriy Lunin, yang menjadi pelapis Courtois selama beberapa musim terakhir. Meski bagi Lunin menyaingi kiper Belgia tersebut sangat sulit, tapi kini ia memiliki kesempatan untuk mendapat posisi sebagai kiper 01 Madrid meski klub telah mendatangkan Kepa. Tetapi, Menir Carlo Ancelotti tampaknya telah memiliki satu nama dari antara dua kiper tersebut yang bakal menjadi andalannya di sepanjang musim ini. Menurutnya, Kepa memiliki lebih banyak pengalaman di level internasional daripada Lunin dan Don Carlo juga tidak akan sering melakukan rotasi di posisi penjaga gawang. Meski begitu, Ancelotti menegaskan bahwa Kepa masih membutuhkan waktu adaptasi di Santiago Bernabeu, sehingga dia akan menurunkan Lunin sebagai starter di pertandingan berikutnya melawan Almeria. Los Blancos bakal bertandang ke markas Almeria pada Hornada kedua La Liga 2023-24, Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Real Madrid saingi Manchester United dan Roma demi predator Chelsea Romelu Lukaku. Raksasa Liga Spanyol, Real Madrid, dikabarkan masuk ke dalam perburuan bomber Chelsea, Romelu Lukaku, bersama Manchester United dan AS Roma pada bursa transfer. Muncul kabar mengejutkan dari La Liga Spanyol. Real Madrid dirumorkan menjadi salah satu pihak yang bisa menampung pemain buangan Chelsea, Romelu Lukaku. Melansir dari Sportsmole, agen dari Lukaku menawarkan pemainnya itu ke Madrid atau Los Blancos yang memang sedang mencari striker anyar. Sebenarnya, mereka sangat menginginkan jasa Kylian Mbappe dari Paris Saint-Germain. Namun, sang mega bintang tampaknya belum bisa diboyong. Meskipun pernah ada rumor bahwa Mbappe tidak akan bermain untuk PSG sampai 2024, tapi beberapa waktu yang lalu dirinya terlihat ikut berlatih bersama rekan-rekan setimnya. Sehingga, Los Blancos mulai mencari alternatif lain yang bisa menjadi andalan di lini depan skuad Carlo Ancelotti. Kebetulan, sang agen menawarkan Lukaku. Meski demikian, Madrid diyakini tidak akan langsung membeli predator asal Belgia tersebut, melainkan mereka ingin meminjamnya selama satu musim. Belum ada informasi lebih jauh tentang hal ini. Namun, ada dua klub lain yang juga dikaitkan dengan Romelu Lukaku, yakni Manchester United dan AS Roma. Mantan pemain Manchester United, Dwight Yorke, memberi saran kepada klub Premier League tersebut untuk segera memboyong Lukaku. Sementara itu, AS Roma dari Serie A Italia juga tiba-tiba muncul sebagai salah satu pesaing Madrid dan Manchester United dalam perburuan ex-striker Inter Milan tersebut. Harry Maguire batal pindah ke West Ham, Erik ten Hag malah senang dan sebut Man United beruntung. Harry Maguire nyaris meninggalkan Manchester United pada bursa transfer musim panas 2023. Dia sudah sangat dekat dengan pintu keluar Old Trafford setelah Man United menerima tawaran West Ham United sebesar 30 juta pounds. Namun, The Hammers justru membatalkan transfer tersebut. Alasannya karena West Ham sudah lelah menunggu keputusan Maguire. Kabarnya, palang pintu timnas Inggris itu tak kunjung memberikan jawaban karena masih menunggu biaya kompensasi sebesar 7 juta pounds dari Setan Merah. Ada pula laporan lain yang mengeklaim bahwa Maguire enggan pergi karena tak cocok masalah gaji. Maguire diketahui mendapatkan bayaran sebesar 190.000 pounds per pekannya di Old Trafford. Sementara nanti ketika berseragam West Ham, gaji Maguire bakal dipangkas menjadi 100.000 pounds per minggu. Kegagalan transfer ini membuat sebagian besar penggemar Manchester United kecewa. Pasalnya, mereka sudah muak dengan Maguire yang performanya terus menurun di setiap musimnya. Pada musim 2022 hingga 2023 kemarin, Maguire hanya diberi kesempatan tampil sebanyak 31 kali di lintas kompetisi. Dari jumlah laga tersebut, dia hanya 16 kali menjadi starter. Erik ten Hag lebih mempercayakan pertahanan Man United dikawal oleh Lisandro Martinez dan Rafael Varane. Bahkan, jika salah satu di antara Varane atau Martinez absen, Maguire belum tentu dipilih sebagai penggantinya.
Juru taktik asal Belanda itu lebih memilih menunjuk Victor Lindelof atau Luke Shaw yang menjadi pilihan bek berikutnya. Tak hanya disingkirkan dari starting line-up, Ten Hag juga memutuskan mencopot ban kapten Man United dari Maguire dan menyerahkannya ke Bruno Fernandes. Namun, respons mengejutkan ditunjukkan Ten Hag saat mengetahui Maguire batal pindah. Alih-alih bakal kecewa seperti kebanyakan fan Man United, ex-pelatih Ajax Amsterdam tersebut justru senang. Soalnya, Maguire akan membuat Ten Hag memiliki banyak opsi di lini belakang. Dengan jadwal padat yang akan dilakoni musim ini, Ten Hag menyebut Man United beruntung Maguire bertahan. Skandal judi membelit Lucas Paqueta. Pemain West Ham, Lucas Paqueta, disebut sedang dalam investigasi karena diduga terlibat dalam kasus judi. Situasi ini berdampak pada keputusan Manchester City yang urung membelinya. Paqueta bergabung dengan West Ham pada awal musim 2022-2023 lalu. Pemain asal Brasil itu tampil cukup bagus, dengan 4 gol dan 3 assist dari 28 laga di Premier League. Paqueta kemudian juga membawa tim racikan David Moyes menjadi juara UEFA Conference League 2022-2023. Kini, di tengah gencarnya rumor Paqueta masuk dalam daftar belanja City, sebuah kabar mengejutkan datang. Paqueta diduga terlibat dalam skandal judi. Dikutip dari BBC Sport, Paqueta kini tengah berada dalam penyelidikan pihak FA, PSSI-nya Inggris, terkait kasus judi. Hal ini membuat Paqueta harus dicoret dari skuad timnas Brasil. Penyelidikan kasus Paqueta bukan hanya dilakukan oleh FA, melainkan juga FIFA. Penyelidikan berpusat pada kartu kuning yang didapat Paqueta pada duel lawan Aston Villa pada 12 Maret 2023 yang lalu. Ketika itu, ada beberapa akun baru yang dibuat di salah satu situs judi. Nah, akun itu terkait dengan orang yang dekat dengan Paqueta. Akun itu membuat taruhan maksimal untuk dua hal, Paqueta dan Luis Enrique, Real Betis, mendapat kartu kuning. Sky Sports menyebut bahwa Paqueta kaget dengan tuduhan tersebut. Paqueta memastikan bahwa dia tidak pernah bertaruh apapun di atas meja judi.